ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sairi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi ma'asram jama'in al-Fatihah. Kanabo Salatul Mustaqim Ma'anak Ta'alaih Ma'bud Adaihim Wa'alaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. ولا بد في النية من تعيين كون هذه الصلاة لكسوف الشمس أو لخسوف القمر، فإن أحرم بها بقصد أن يفعلها كسنة الظهر فأن له بعد الإحرام أن يزيد على ذلك لم يجوز على المعتمد، وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها بقيامين وركوعين فأن له أن يفعلها كسنة الظهر أيضا. Wa in ahrama biha wa atlaqa takhayyara bainal aqalli wa ghairihi. Alhamdulillah, kita masih berbicara tentang kaifiat daripada sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan yang belum tuntas kita bahas pada waktu yang terakhir minggu lalu. Kita ketahui bahwa sholat gerhana itu baik gerhana bulan maupun gerhana matahari itu hukumnya sunat muakkad, bukan sunat biasa, sunat muakkad. Itu sangat dianjurkan untuk kita kerjakan, baik secara berjamaah, kalau tidak sempat berjamaah sholat sendiri. Hukumnya sunat muakkad di mana saja, baik di masjid maupun di rumah. Jadi kalau tidak sempat secara berjamaah sholat gerhana itu, maka kita lakukan secara sendiri, secara munfarid di rumah maupun dimanapun kita berada, karena memang itu sangat dianjurkan. Ya, hukumnya adalah sunat muakkad, sedikit satu tingkat di bawah fardu, itu nama sunat muakkad. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa di dalam pelaksanaan sholat sunat gerhana, untuk gerhana matahari disebut kusufus syamsi. Gerhana bulan dinamakan khusuful qamar. Karena itu, ya, maka di dalam melafalkan niat sholat gerhana itu untuk gerhana matahari tentu adalah nawaitu usalli sunnatal kusufi, atau usalli sunnata kusufis syamsi, boleh. Nawaitu usalli sunnata kusufis syamsi. Itu lafaz niatnya untuk sholat sunat gerhana matahari. Coba pakai bersama-sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usolli sunnata kusufis syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan sholat gerhana matahari waktu kita membaca takbiratul ihram. Nah, sedangkan untuk sholat sunat gerhana bulan, lafaz niatnya adalah nawaitu usalli sunnata khusufil qamari. Nah, nawaitu usalli sunnata khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Yang penting dihadirkan dalam niat itu adalah aku berniat melaksanakan sholat sunat gerhana bulan. Nah, kalau khusufil qamari gerhana bulan.
Itu yang pertama. Tetapi kalau kita menjadi makmum wajib, dalam artian harus kita berniat sebagai makmuman lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau enggak berniat menjadi makmum, apa hukumnya? Enggak sah salat kita. Kalau kita berjamaah. Salat apapun kalau kita salat berjamaah harus kita hadirkan niat kita sebagai makmum kalau kita berjamaah sebagai makmum. Kalau imam bagaimana? Kalau imam ya sunat hukumnya untuk berniat menjadi imam dalam segala solat kecuali beberapa di antaranya adalah solat Jumat. Nah, kalau solat Jumat ya imam itu wajib untuk berniat menjadi imam pada solat Jumat. Nah, tapi solat-solat lainnya seperti solat fardu lainnya atau solat sunat lainnya atau sunat-sunat yang lain-lain itu hukumnya imam tidak wajib untuk berniat menjadi imam manakala takbiratul ihram. Cuma masalahnya cuma celakanya kalau imam tidak berniat menjadi imam pada waktu takbiratul ihram meskipun itu boleh sah hukum salatnya, yang bersangkutan imam tersebut tidak mendapatkan pahala jamaah. Itu dia. Ya, imam itu tidak mendapatkan pahala berjamaah, pahala salat berjamaah. Makmum doang yang dapat, imam tidak dapat. Kayak pahala dia salat sendirian dia. Ya, itu dia. Karena itu apapun juga dan bagaimanapun juga penting untuk imam itu berniat melaksanakan sholat menjadi imam untuk sholat yang bersangkutan. Jadi itu niatnya. Ya, itu mengenai niat dalam melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita sudah tahu dalam melaksanakan sholat gerhana baik khusufus syamsi atau khusufil qamar itu ada 3 cara. Ada 3 cara yang disyariatkan. Mulai dari cara yang sederhana dan paling pendek, cara yang menengah dan cara yang panjang. Itu dia. Ya. Jadi ada 3 cara. Manapun cara yang dipakai sah sholat seseorang untuk sholat sunat gerhana. Apapun yang dipakai yang 3 ini. Ya. Cara yang paling sederhana dan paling pendek adalah dengan sholat sunat seperti biasa, yang sholat sunat zuhur atau sholat apa saja. Aku sholat sunat gerhana matahari usalli sunnata kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala dengan kaifiat, dengan cara adalah seperti biasa, sholat sunat biasa gitu. Ya, artinya sholat sunat biasa artinya rakaat pertama sama dari baca Fatihah terus setelah itu baru ruku dan seterusnya sampai biasa sudah. Yang penting niatnya tadi, Ya. Jadi niat hanya ada itu paling penting. Yang penting dalam kondisi seperti ini. Ketika kita sholat gerhana matahari yang mau sederhana misalnya, mau yang sederhana dalam artian sunat biasa artinya tidak yang 2 kali ruku dan 2 kali berdiri, maksudnya yang sederhana. Ya, itu yang paling sederhana itu adalah sholatnya tidak 2 kali berdiri dan tidak 2 kali ruku. Sah itu. Ya. Karena ruku dan kedua dan berdiri yang kedua itu tambahan untuk lebih sempurna sholat gerhana itu sendiri. Bukan menjadi rukun, itu dia. Bukan rukun, berdiri yang kedua dan ruku yang kedua pada setiap rakaat itu adalah tambahan yang tidak menjadi rukun sholat. Walaupun tidak dilakukan oleh seseorang yang sholat gerhana itu berdiri yang kedua dan ruku yang kedua sah sholatnya. Tapi itu adalah cara yang paling sederhana. Cara yang paling sederhana. Sah sholatnya itu. Jangan kalau umpamanya nanti ketemu ada imam yang pakai cara yang pertama, tidak sah sholatnya itu ditinggalkan. Tidak begitu. Sah. Sah sholatnya. Ya, sah sholat kita itu. Sederhana saja. Punya niat yang penting. Punya niat saja. Niatnya sudah seperti itu, ya. Udah.
sah salat. Itu yang pertama. Terus tadi misalnya kalau pakai ayat apa saja, yang pendek, yang setengah pendek, yang agak panjang, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Untuk yang model pertama tadi, ya, model salat yang pertama itu. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas boleh. Misalnya kalau itu hanya yang dihafal, misalnya enggak apa-apa. Ya. Jadi pada saat rakaat pertama baca qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Sudah enggak masalah. Atau qul huwallahu apa saja sah salatnya. Yang penting tadi niatnya yang harus benar. Ya sesuai dengan salat gerhana yang tidak dilakukan. Itu adalah yang pertama, cara yang pertama sederhana. Mau lebih sempurna, ini dia. Kalau mau lebih sempurna itu tadi. Salatnya adalah untuk setiap rakaat adalah 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Itu yang lebih sempurna, yang menengah kesempurnaannya. Iya, jadi itu adalah yang sudah mulai dikatakan sempurna itu. Begitu kita sholat gerhana, ya rakaat pertama 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Dan setiap berdiri setelah baca Fatihah sudah disunatkan untuk membaca surat atau ayat. Apa surat ayat? Silakan, terserah. Yang pendek kek, ya setengah pendek, setengah panjang dan seterusnya, silahkan aja. Jadi begitu niat usalli sunnataku sufi syamsi, rakaatnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillah dan seterusnya kan. Setelah itu baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Dhawl ceritanya. Nah terus ayatnya adalah silahkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selesai ruku kita. Ya, Allahu Akbar. Ruku kita. Selesai subhana rabbiyal azim, biasa subhana rabbiyal azim bihamdihi 3 kali atau berapa kali silakan saja. Tapi jangan kurang dari 3. Itu karena itu yang dikatakan sempurna, yang paling akal, paling kurang sempurna. 3 sudah sempurna itu. 5 bagaimana? Lebih sempurna dari yang 3. Itu aja hitungannya. 7 bagaimana? Lebih sempurna dari 5 dan seterusnya. Itu ukurannya. Jadi ketika kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, terus naik kita berdiri. Nah, berdirinya kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah yang kita baca setelah ketika kita berdiri dari ruku untuk i'tidal. Kita baca Nabi sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi bacaan sami Allahu liman hamidah ini ternyata dalam sholat cuma satu-satunya zikir yang beda dengan yang lainnya. Ya, yang lain kan bacaannya apa? Ketika kita pindah rukun, ya, bacaannya adalah Allahu Akbar. Itu namanya apa? Takbir. Takbir dan takbir intiqal, takbir karena pindah rukun. Takbir namanya kan. Kalau sami Allahu liman hamidah apa namanya? Tasmi'. Tasmi' namanya. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah namanya tasmi'. Kita bertasmi' ketika pindah rukun, pindah dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Maksud yang adalah ketika kita harusnya baca sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar kita baca itu tidak sesuai dengan syariat itu. Jangan. Ya, jangan yang tidak sesuai dengan syariat. Saya maunya Allahu Akbar saja. Enggak, jangan. Karena syariatnya adalah kita membaca sami Allahu liman hamidah. Itu syariatnya. Sementara misalnya ada yang seperti itu, tolong jangan itu dilakukan. Karena tidak sesuai dengan syariat itu. Itu ngarang-ngarang kita namanya. Ya. Jadi begitu naik i'tidal bacaan kita adalah sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengarkan orang yang memujinya. Kenapa itu beda? Yang lain-lain pakai Allahu Akbar, pakai takbir. Satu saat Rasulullah di Madinah, di Masjid Madinah. Ya.
Salat berjamaah bersama para sahabat. Salat asar ceritanya ini. Salat berjamaah, Allahu Akbar. Nah, tumben ya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telat karena dulu kan tidak ada jam. Ya mungkin karena satu dan lain dia telat datang ke masjid, bergegas dia, plek. Nah itu ke masjid, ya. Ketika dia sudah ditinggal sholatnya, sudah selesai sholatnya Rasulullah, ya, dan para jamaah pada saat itu. Lalu begitu senangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Pada waktu itu Rasulullah sedang ruku rakaat pertama. Dan ruku Rasulullah. Alhamdulillah. Tanya Abu Bakar, senang sekali dia dapat ikut ruku bersama Rasulullah. Ya, masbuk, tetapi kan akan dihitung anunya. Hitung rakaatnya karena mendapatkan ruku bersama Rasulullah. Sekarang senangnya alhamdulillah. Pada saat Rasulullah itu ruku, datang Jibril. Datang malaikat Jibril, dipisiklah dipisiklah Rasulullah, dipisik Rasulullah. Ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Katanya Jibril kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, Allah mendengarkan orang yang mengucapkan alhamdulillah atau yang memuji Allah. Karena itu faqul sami Allahu liman hamidah." Hei Muhammad, karena itu maka katakanlah sami Allahu liman hamidah. Itu hadisnya, itu riwayatnya. Maka Rasulullah ketika dia naik untuk iktidal, yang semula sebelumnya dia baca Allahu Akbar, sekarang ganti dia. Ganti Rasulullah, tidak lagi baca Allahu Akbar ketika naik untuk iktidal. Apa yang dibaca? Sami Allahu liman, itu dasarnya. Itu dasarnya, maka sami Allah, itu hadisnya. Itu diriwayat, itu ada di dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada ceritanya seperti itu. Karena itu jangan kita ngarang-ngarang mau Allahu Akbar dan tidak dipakai itu. Syariatnya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau dia sekarang ini begitu dia naik dari ruku Allahu Akbar baru sami Allahu liman hamidah gitu. Bagaimana anunya Pak? Iya. Sholatnya. Ya, yang bagus musuh belum Pak? Dari ruku Imam ini. enggak Makmum sama ruku sama imam. Dapat ruku sama imam. sama imam. Nggih. Begitu dia naik Allahu Akbar baru bilang sami Allahu liman hamidah. Dia sebut Allahu Akbar. Yuk, kenapa? Enggak boleh, enggak usah. Begitu sekedar ruku sama dapat ruku sama imam, ketika pindah untuk iktidal, baca sami Allahu liman hamidah, mau umum juga. Ada yang saya dengar begitu. Salah itu, salah. Apa sah sholatnya atau Sah ya sholatnya, cuma tidak sesuai dengan syariat. Sah ya sah, ya. Tapi itu bacaan yang makruh, itu bukan dibaca untuk itu, gitu. Jangan kita baca, iya. Iya, bukan itu masalahnya. Kita kan ikut naik dari ruku, bukan itu yang diikuti. Jadi ketika naik dari ruku, kita bacaan kita apa? Satu-satunya bacaan sami Allahu liman hamidah. Jangan dengar yang lain. Itu loh. Sami Allahu liman hamidah, kita baca yang itu sami Allahu liman hamidah gitu loh. Kita kan posisi kita ruku. Dapat ruku sama imam. Imam sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah. Jangan Allahu Akbar maksud saya. Ya jangan baca yang lain. Setiap ruku, setiap naik dari ruku untuk iktidal. Ya makanya itu salah. Oh, kalau ada itu salah itu. Tidak sesuai dengan syariat. Siapapun juga mau imam. Nanti setelah sholat dibaca dia ditegur. Jangan begitu. Iya. Iya, imam yang itu jangan, itu salah itu gitu. Iya. Kalau ada saya mau imam mau makmum jangan gitu. dia sering terlambat kebetulan imam Ruku. nah begitu dia imam naik baru dia turun. Dan begitu selesai ikut dia salam juga. Itu seharusnya kan
dia tidak bersama imam, ya sekedar tumaninah lah begitu. Tapi dia begitu assalamualaikum, ikut assalamualaikum. Nah mau tasakur. Maksudnya belum paham. Ini bukan masbuk. Oh, masbuk. Dia masbuk dia. Terus Begitu dia datang, imam sedang ruku, terus begitu dia Allahu Akbar, imam naik, langsung dia ruku. oh, berarti tidak dapat ruku sama imam. Dapat Oke. dan tumaninah. Oke. Begitu dia terakhir, tahiyat terakhir, imam assalamualaikum, dia ikut juga assalamualaikum. Dia berapa rakaat? Salatnya serakaat doang jadi. Ya ikut 4 Iya. rakaat. Ya, bagaimana ikut 4 rakaat? Pertama ini dia. Oh, di rakaat pertama ikut. Iya. Jadi artinya orang ini lain cerita belum lanjut dulu yang gerhana itu guys cerita. Ada iya ini dulu ini. Ada orang pada rakaat pertama. Imam sedang ruku, dia datang kan. Allahu akbar. Jangan ada takbiratul ihram, harus takbiratul ihram. Allahu akbar. Ruku, nah kan? Ruku dia itu. Nah, cuma dapat enggak bersama imam pada saat ruku itu? Itu loh. Dapat tumakninah enggak, itu aja yang persoalannya. Nah, oke. Nah, kalau dia dapat ini rakaat pertama. Kalau dia dapat sama imam, macam mana-mana ukurannya baca subhanallah ukurannya dia dapat. Imam ruku, dia datang Allahu Akbar, langsung dia ruku, dapat sama imam. Jangan berseliwah gitu. Ya, jangan berseliwah itu. Jadi kalau dia dapat ruku sama imam, orang ini nanti tidak perlu nambah rakaat tuh. Itu dulu. Sudah dapat 1 rakaat itu hitungannya, itu dia. Ya, itu kan harusnya. Jadi begitu dapat ruku sama imam, jadi ini rakaat pertama kan dia masbuk. Udah sampai dengan selesai dia tidak perlu nambah rakaat 1 lagi kan? Tak perlu karena dia dapat ruku sama imam dan itu dihitung 1 rakaat. Nah, itu kasus pertama. Yang kedua, begitu datang Allahu Akbar makmum imam sedang ruku, begitu dia mau ruku, imam naik. Nah, ini kan tidak dapat sama imam namanya. Tidak dapat bersama imam, tidak dapat ruku sama imam. Ini bagaimana? Tidak dapat rakaat yang itu tuh. Artinya yang bersangkutan ini orang ini wajib nambah 1 rakaat. Nah, kalau dia tidak nambah, tidak sah ya sholatnya. Tidak nambah, sholatnya 3 rakaat saja. Kalau itu sholat yang 4 rakaat, tidak sah sholatnya. Ya, batasnya ruku, dapat ruku sama imam. Jangan, iya harus dapat ruku sama imam sampai ke tumaninah. Jangan yang begini, Allah Akbar, begitu dia ruku, ini yang dapat masuk ini, imam naik berseliwah dia. Nah, itu tidak dapat namanya. Itu nama yang tidak dapat ruku sama imam. Kalau yang begini wajib nambah 1 rakaat, gitu loh. Jelas Niki? Ini anak-anak muda kadang-kadang tidak paham yang begini ini, gitu. Nah, karena itu ya, itu syariatnya seperti itu. nah, terus yang kedua Pak Ustaz, Oke. seperti tadi, setiap dia berjamaah sebagai makmum, nah begitu ruku, naik dari ruku, Allahu Akbar dulu, baru kami Allah liman hamidah kan? Ya, kami Allahul liman hamidah, terus langsung kan? Anu dulu, begitu Allahu Akbar, baru. Takbiratul ihram dulu kan? Terus? Nah itu kan makruh kan? Berarti kalau makruh kan tidak dapat apa-apa. Maksud dulu ya makruh mana? Kalau kita sebut Allahu Akbar dulu, takbir dulu, Ya, baru bukan maksud yang begini. Takbir itu kan takbiratul ihram, itu wajib. iya kalau kita mau mulai Nggih. dan di rukun-rukun yang lain, tapi maksud saya di ruku itu. Ruku itu setelah terjadi ruku, Allahu Akbar dulu. terus sampai Allah. Jangan Allah akbarnya gitu. Nah, itu apa hukumnya? Karena dia kan tak masuk. Tidak sesuai dengan syariat itu. Jadi sama Allah liman hamidah yang dibaca. Jangan baca Allahu akbar ketika naik dari ruku ke iktidal. Gitu aja intinya. Ya kalau kita nambah-nambah lagi lain cerita itu, bukan syariat itu. Ya, tadi kan ya hukumnya bagaimana? Apakah tadi kan sah sholat sah. apa namanya? Nilainya Ya berkurang, ya makruh yang begitu kan bukan. Iya. Ya lebih baik tidak karena dapat pahala kalau tidak kita baca itu loh. khawatir seperti setiap Itu dia. Jangan gitu makanya bacaan untuk naik. Iya.
Jangan. Nah, itu yang tidak benar. Yang benar adalah ketika naik dari ruku, makanya jangan Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah kita baca. Ya, itu. Iya, itu persoalannya, persoalan sosial itu benar. Yang juga kadang-kadang begitu. Nggih, nanti satu saat lah kita singgung itu. Ya. Nah, ya, nggih. Oke. Bagi makmum, imam dan ruku langsung Allahu Akbar. Nah, begitu imam naik baru ruku. Iya, berseliwah. Nah, aku tidak dapat sama imam namanya. Dia tambah. Ya, itu salah itu. Nah, itu sholatnya kurang, rakaatnya kurang. Iya. Enggak tahu mungkin itu. Iya. Iya, seharusnya tahu kan begitu. Iya, seharusnya tahu yang begitu kita harus tahu. Enggak boleh enggak tahu yang begitu kita. Ya, itu dia. Wajib kita tahu. Maksudnya? Oh iya, naik dia. Sekarang orang ini masbuk atau bukan? Oh, bukan masbuk. Iya. Iya. Baru turun. Itu sholatnya sah, cuma tidak ada kebal dia sholatnya. Karena tidak dapat sama imam. Gitu loh. Iya. Jangan yang begitu juga, jangan. Makanya. Ya. Cuma kalau memang dia tidak bisa mencari diri untuk baca Fatihah yang lambat itu, apa boleh buat kalau itu kan masih bisa ditolerir. Tapi kalau Fatihahnya bisa cepat, dia masih biasa-biasa cepat bisa ngejar, enggak masalah. Nah, kalau Ustaz, ini Fatihah. Nah, kalau baca surat pada begitu masih lagi 2 kalimat. Iya, terus 3 kalimat, imam sudah ruku, sudah naik dari ruku, baru dia apa boleh kita potong. Harus dipotong, bukan buka. Misalnya mau baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, ruku imam sampai segitu saja kita baca. Jangan dipaksakan untuk dibaca sampai selesai. Kecuali Fatihah ya. Kecuali Fatihah rukun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar, imam ruku kita. Ya, jangan dipaksakan tutup, ya nanti ketinggalan kita tidak dapat sama imam. Itu mengurangi nilai berjamaah kita itu. Sering nggak paksa gitu ya. Bukan dipaksa, harus begitu. Ya. Iya, jangan dipaksa. Iya. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah sampai sana sudah baca. Ya. Sampai sana sudah baca dapat satu ayat saja. Qul huwallahu ahad. Udah Allahu akbar. Sampai sana kita baca. Enggak dapat, jangan usah baca. Begitu kan qul huwallahu, mau baca qul belum Allahu akbar, ikut enggak usah baca sama sekali. Itu lebih penting untuk ikut. Yang ikut dari awal kan? Yang ikut dari awal, oke. Kecuali kalau makmum begitu dia datang, imam mau ruku, terus baru baca alhamdulillah kan bisa. Nah itu kan orang masbuk. Untuk Fatihah bagi yang masbuk, enggak perlu juga tutuin Fatihahnya gitu loh. Ya, bagi yang masbuk loh ini. Jangan yang muafiq. Kalau yang masbuk, ya sedapat dia dapat, ya itu yang dia baca. Itu dia. Nah, itu dia. Jangan paksakan diri. Ini tahu masbuk. Sudah ujung dia datang imam mau ruku. Ya, sudah ujung dia datang, sudah imam hampir mau ruku, kita baca Allahu akbar. Nah, karena itu maka ketika bisa takbiratul ihram, kita posisi masbuk, jangan sama sekali baca selain bacaan Fatihah. Itu dia. Jangan sama sekali, itu bahaya itu. Jadi begitu kita tahu masbuk, ya masbuk Allahu akbar, langsung baca bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, kita ruku gitu. Jangan tambah-tambah. Ya. Jangan sama sekali kita baca alhamdulillah imam ruku, kita keteguran baca, salah itu. Salahnya fatal. Maksud yang ketika dia baca alhamdulillah sampai tutup dia baca, tidak dapat ruku sama imam, orang ini itu rakaatnya kurang, nanti wajib nambah 1 rakaat.
Itu dia. Wajib nambah 1 rakaat. Kalaupun duduk Fatihahnya, tapi sudah tidak dapat nama imam. Jadi tapi dia masbuk ini masbuk. Kalau bukan masbuk masih bisa ditolerir. Kalau samaan Allahu Akbar sama imam ya Allahu Akbar, itu kan tidak masbuk, namanya muwafiq. Ketika orang ini muwafiq, tapi baca Fatihahnya dia ngalet. Baca Fatihahnya dia agak imamnya agak cepat, dia sudah dia bolin amin. Misalnya imam selesai itu dia masih ngalet, masih dia ihdinas siratal mustaqim misalnya, tapi dia tadi tidak masbuk, dia muwafiq. Bagaimana kalau yang ini? Lanjutkan baca Fatihahnya kalau yang ini. Ya, sampai selesai baca Fatihahnya. Ya. Jadi kalau yang muwafiq artinya yang samaan imam, ya Allah Akbar. Makanya itu dia. Makanya ketika imam Allahu Akbar, jangan tunggu lama-lama baru Allahu Akbar kita, langsung Allahu Akbar kita Allah. Kalau ada yang sedikit maksudnya, sedikit ada apa namanya? Ada was-wasnya sedikit, masih ditolerir itu. Tapi jangan yang banyak sekali was-wasnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ulama, di sanalah teluknya salat itu kita mengikut imam. Itu yang teluknya salat berjamaah pada saat itu ya. Yaitu pada saat kita bisa ikut imam baca takbiratul ihram. Separuh juga Allahu Akbar macam dikerjakan. Itu bukan begitu. Ya, dia likat sana, likat sini, enggak begitu. Ya, begitu Allah Akbar imam, dia langsung itu yang nomor 1 itu. Kalau itu yang bisa dilakukan oleh seseorang, 40 hari itu wajib masuk surga. 40 hari berturut-turut. Ya, begitu Allah Akbar imam ikut Allah Akbar, ya, begitu salat berjamaah dilakukan 40 hari berturut-turut itu yang bisa dilakukan oleh seorang, wajib dia masuk surga, haram dia masuk neraka. Jaminannya adalah surga. Iya. Tidak sah sih sholat dulu. Imam belum bar. Bukan. Kita mulai kapan takbiratul ihram itu ketika imam sudah bar gitu loh. Apalagi masih Allah doang baru kita mulai juga tidak sah itu. Tidak bisa begitu. Nah, syariatnya setelah imam bar baru kita Allah gitu loh. Batal atau tadi itu bukan dapat tidak sah itu. Kalau seperti tadi Allah, misalnya imam dan Allah, dia sebelum bar imam dia Allah itu, tidak sah itu salat itu. Itu dia. Jadi bar dulu baru kita. Itu dia. Ya, apalagi duluan Allah Akbar dia imam belumnya itu sudah jelas. Salat tidak sah. Ya, itu dia. Jelas tadi itu yang kaitannya dengan itu. Nah, jadi itu. Ada masih pertanyaan kaitan dengan ini? Oke, sila. Tadi saya ada penasaran sedikit dengan imam untuk sholat Jumat tadi ya. Oh, sholat Jumat. Jadi katanya Pak Ustaz tadi wajib berniat jadi imam. Berniat jadi imam. Untuk imam. Tapi kadang-kadang lupa dia berniat, terus terlambat dia datang. Imam ini. Jadi sudah mau mulai sudah selesai azan lah begitu. Mau mulai habis itu naik baru dia datang. Sehingga dia belum dia berniat jadi imam. Ya, kan baru sholat berniat jadi imam. Kan maksud saya begini. Jadi imam untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Kan kita berniat dari rumah. Terus begitu dia datang, sementara orang lain yang bukan yang belum berniat, orang lain ini ditunjuk jadi imam. Jadi bukan orang yang sudah berniat dari rumah itu yang bukan jadi imam. Itu bukan niat itu kan waktu baca Allahu Akbar takbiratul ihram itu maksudnya. Waktu takbiratul ihram itu niat dia maksudkan. Oke, di sana niatnya waktu takbiratul ihram.
Bukan yang tadi itu bukan niat namanya. Kalau yang dari rumah dari apa itu, iya, bukan. Saya niat saya sekarang saya Jadi imam bukan tapi itu. bukan dia yang jadi Iya, enggak masalah, enggak persoalan. Enggak persoalan ngapain berniat pada waktu masih belum takbiratul ihram. Kira-kira andai kata ada yang saya tahu ya. bukan di sini, ini di kampung Ya. sudah kerja dua. Oh iya. Ternyata dia tapi orang lain kebetulan Ya. ada orang lain Enggak masalah. lebih tinggi mungkin menurut Iya, saya ya, enggak masalah. berikan penghargaan lah. Ya, yang Sehingga begitu dia bukan bukan niat itu yang dari rumah itu yang dari kamar bukan niat. Niatnya pada waktu takbiratul ihram itu dia. Ya, itu yang nah. Jadi tadi terkait dengan iktidal ya. Waktu pada rakaat pertama berdiri pertama baca sami Allahu liman hamidah itu kan. Ini salat gerhana loh ini, salat gerhana. Bacaan kita kan begitu kita baca Fatihah baca surah Rasulnya kita ruku kan? Ruku biasa. Kita naik sami Allahu liman hamidah. Kita baca sami Allahu liman hamidah ketika kita naik berdiri untuk ngambil berdiri yang kedua kan gitu. Baca sami Allahu liman hamidah. Apa kita baca surutnya? Fatihah lagi dan Fatihah lagi, kemudian surat lagi gitu loh. Untuk berdiri yang kedua. Yang kedua untuk rakaat pertama. Ya. Nah, kemudian kita setelah itu selesai baca surat berdiri yang kedua, kita ruku lagi kan? Ruku lagi, sami Allahu liman hamidah lagi. Udah, setelah itu sudah sujud terus. Ini sudah berdiri yang kedua kan? Jadi kan tadi berdiri pertama. Berdiri pertama itu baca apa? Doa iftitah, doa apa? Baca surat Al-Fatihah, surat ayat apa sudah kita? Ayat baru lalu ruku. Ya. Setelah ruku kita kan iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kita baca sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu akbar maksudnya. Ada yang ulama mengatakan Allahu akbar boleh, cuma itu lemah itu pendapat itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, tetap kita baca itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dalam ya sami Allahu liman seperti itu, sami Allahu liman hamidah seperti itu gitu. Dan seterusnya. Demikian juga berdiri yang kedua. Sama seperti itu maksudnya. Ya, berdiri yang kedua. Dan selesai Fatihah, enggak lagi kan baca doa iftitah kan yang kedua kan? Enggak perlu doa iftitah, baca Fatihah doang terus baca. Ya, pertama saja. Nah, ini yang saya maksudkan. Bagaimana kalau orang yang masbuk pada sholat gerhana itu dia? Ini ya. Ini yang penting perlu diperhatikan, perlu dipahami dengan baik. Kalau orang sholat masbuk, dia masbuk datang. Tetapi pada berdiri yang kedua dia dapat. Kan orang kan baca surat pada baca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kan gitu. Bismillah baca Fatihah dia datang orang masbuk ini Allahu akbar. Dia kan dapat pada rakaat pertama tapi pada berdiri kedua. Atau ruku yang kedua. Bagaimana ini? Itu pertanyaannya. Ya, tetap ikut imam, tapi nambah enggak rakaat gitu loh. Nah, itu dia. Jadi begitu kalau dapat pada berdiri yang kedua atau ruku yang kedua, orang ini wajib nambah lagi satu rakaat. Karena apa? Karena berdiri dan kedua dan ruku yang kedua pada sholat gerhana itu ada tambahan. Tadi kan boleh enggak lagi berdiri yang kedua dan ruku kedua. Maka dia yang bersangkutan nanti harus nambah satu rakaat lagi. Itu dia. Ini bagi orang yang masbuk pada sholat gerhana. Ketika dia masbuk pada rakaat pertama atau rakaat kedua tapi berdiri yang kedua, maka dia harus nambah rakaat sesuai dengan yang ditinggalkannya itu. Kalau pada rakaat pertama berdiri yang kedua dia dapat, maka dia harus nambah lagi satu rakaat. Tetapi kalau dia pada rakaat kedua
dan berdiri kedua dia dapat tambah berapa? 2 rakaat dia nambah. Itu dia. Paham yang ini? Ya, tapi kalau umpamanya dia dapat pada berdiri pertama, berarti 1 rakaat dia nambah. Iya, memang sholat sunat, tapi syariatnya begitu dia. Ya, syariatnya begitu dia. Ya. Jadi ketika dapat misalnya masbuk, tapi masbuk dapat pada misal pada rakaat pertama berdiri kedua dia wajib harus nambah lagi 1 supaya sah sholatnya. Kalau nambah tidak sah ke sholatnya. Ya. Kemudian misalnya pada rakaat kedua dia dapat pada berdiri kedua dia dapat ikut imam. Bagaimana yang ini? Ini nambah 2 rakaat lagi. Ya. Jelas ini? Boleh dan boleh masbuk. Ya, boleh masbuk. Dan itu caranya seperti itu gitu. Apalagi dapat pada ruku kedua. Kalau ruku pertama dapat rakaat itu seperti biasa. Jelas niki? Baik, sudah. Baik, sudah waduka niki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi belum lanjut niki. Masih pertanyaan? Jelas niki? Nah, ini belum lanjut kita mengenai sholat sunat gerhana. Dan sekaligus sholat yang belum gerhana tadi sudah kita bahas juga ya. Baik. Demikian mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang pribadi khususnya dan kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian